Umrah dong. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dilanjutkan dengan himne Aceh. Mulia nang mulia
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya, laporan panitia pelaksana oleh Tengku Nasir Idrus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Bila syukur sama-sama kita panjatkan, salat bertangkaikan salam semoga tersampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya kepada seluruh keluarga, para sahabat Rasul sekalian. Yang sama-sama kita hormati pimpinan Dayah Zainatul Ulum Diniyah Islamiyah Dr. Tengku Haji Khairul Azhar SAGMA dan Bunda Safwani SHI. Yang terhormat Wakil Bupati Aceh Barat Bapak Said Fadil SHI, yang terhormat Kadis Pendidikan Dayah Aceh Barat atau yang mewakili,
yang terhormat Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Barat, yang terhormat Kapolres Aceh Barat atau yang mewakili, yang terhormat Camat Murubo, yang terhormat pengurus cabang Nahdlatul Ulama atau yang mewakili, yang terhormat Kepala SMP Islam Zainatul Ulum, yang terhormat Kepala Madrasah Aliyah Zainatul Ulum, yang terhormat Geci Ujung Tanjung, dan seluruh para tamu undangan, guru-guru kami, para perwakilan kafilah, dan para peserta yang berbahagia. Izin Bapak Wakil Bupati, sedikit kami panitia ingin melaporkan kegiatan acara ini. Dayah Zainatul Ulum Diniyah Islamiyah pada tahun 2026 kembali mengadakan Musabaqah Qiraatil Kutub ke-8 antar dayah sepantai barat selatan Aceh dengan tema menghidupkan tradisi ilmu merawat warisan ulama dengan 4 cabang musabaqah, yaitu cabang Musabaqah Qiraatil Kutub, Fahmil Kutub, Syarhil Quran se-barat selatan Aceh, serta cabang Musabaqah Pidato Bahasa Indonesia tingkat SD dan MIN se-Kabupaten Aceh Barat dan Nagan Raya. Kegiatan ini tujuan utamanya adalah untuk menyambung sali silaturahmi antar dayah sebarat selatan Aceh. Tak kalah penting juga, tujuan diadakan kegiatan ini adalah untuk menampilkan potensi-potensi santri yang barangkali sudah sejak lama digali oleh guru-guru dan dibina serta dimatangkan di pondok pesantrennya masing-masing. Para peserta semua yang sudah hadir untuk mengikuti kegiatan musabaqah ini yakin dan percayalah bahwa lelah, letih, dan tanggung jawab yang dibebankan untuk mengharumkan nama dayah masing-masing tidak lain adalah untuk membentuk karakter antum semua untuk menjadi santri yang berani tampil dan mencerminkan nilai-nilai insan yang penuh dengan nilai Qur'ani. Kegiatan ini dibuat dan disukseskan agar keinginan dan kecintaan dalam mendalami pengetahuan akan tumbuh dan tertancap kuat dalam diri santri kita semua. Dan juga kegiatan ini diharapkan menjadi langkah alternatif dan konstruktif untuk memberantas buta aksara umat Islam terhadap masing-masing kita. Tapi pemberantasan buta aksara ini adalah hamparan tersirat kita semua yang kita sematkan pada kegiatan ini. Saya selaku Ketua Panitia Pelaksana ingin menyampaikan kepada Bapak Wakil Bupati bahwa jumlah peserta secara keseluruhan yang sudah mendaftar dan sudah terverifikasi sejak sampai pagi ini berjumlah 211 peserta yang terdiri dari 108 orang putra dan 100 orang putri. Dengan rinciannya peserta Musabaqah Qiraatil Kutub yaitu membaca kitab kuning berjumlah 35 peserta, 16 putra, 19 putri. Sedangkan Fahmil Kutub berjumlah 57 peserta yang terdiri dari 20 regu. Peserta Syarhil Quran berjumlah 102 peserta yang terdiri dari 34 regu putra dan putri. Sedangkan Musabaqah Pidato Bahasa Indonesia itu terdiri dari 20 peserta, 11 dari putra dan 9 dari putri. Berdasarkan rancangan panitia dan pelaksanaan Musabaqah Qiraatil Kutub ini akan berencana berlangsung selama 5 hari ke depan, dimulai dengan hari ini, yaitu tanggal 17 Januari sampai 21 Januari 2026. Kami selaku panitia juga ingin melaporkan kepada Bapak Wakil Bupati bahwa kami memberikan fasilitas kepada peserta non Aceh Barat, artinya di luar Aceh Barat, yaitu berupa uang transportasi
yang nominalnya ditentukan berdasar jarak tempuh. Kemudian penginapan dan juga konsumsi serta keperluan-keperluan lain itu ditanggung oleh daya dan panitia. Serta juga diberikan trofi dan uang pembinaan sebesar 30 juta. Terakhir, kami selaku Ketua Panitia Pelaksana tentunya ingin mengucapkan rasa terima kasih terutama kepada Bapak Wakil Bupati yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir ke tempat kami yang terbilang sangat sederhana ini dari sudut pandang kita, Bapak. Selanjutnya kami juga mengucapkan terima kasih kepada Walid dan Bunda yang telah memberikan kepercayaan dan amanah kepada kami semua untuk dapat menyukseskan acara ini. Dan juga terima kasih kepada tengku-tengku pendamping, Ustadz dan Ustazah yang telah hadir pada hari ini di tempat kami. Tentunya banyak sekali kekurangan di sana sininya, baik di segi pelayanan, di segi makannya, di segi tempat penginapannya, itu diharapkan maklum-maklum saja tengku-tengku sekalian. Dan terakhir kami ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh sponsorship, baik itu dari pemerintahan, dari lembaga swasta yang telah memberikan bantuan kepada kami untuk menyukseskan acara ini, baik itu berupa dana, konsumsi, sumbangan fikiran dan tenaga. Semoga Allah dapat membalas apa yang telah diberikan oleh para donatur-donatur tersebut. Mudah-mudahan acara ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat kita ambil hikmahnya. Pertama sekali adalah hikmah terjalin silaturahmi. Barangkali ini yang dapat kami laporkan Bapak Wakil Bupati. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan pimpinan daya oleh Dr. Tunku Haji Khairul Azhar, SAG MA. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang sama-sama kita banggakan dan kita hormati adinda kami Pak Wakil Bupati Aceh Barat. Bisa beliau sangat familiar dengan panggilan Habib. Ya, tentu ini sebuah kebanggaan bagi kita hari ini seorang pemuda tampil di depan kita selaku Wakil Bupati. Dan sedikit kami bocor siapa Bu. Ini Pak Wabu kita ini juga santri, mantan santri. Beliau pernah mondok dan tentu asam garam tentang kesantrian sudah sangat beliau rasakan. Berikan aplaus untuk beliau. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar adinda Said Fadil SH terus dapat memimpin Aceh Barat ini dengan baik, dan kita doakan Aceh Barat semakin sejahtera, semakin makmur. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kami hormati Kakan Kemena, dalam hal ini diwakili oleh Pak Kasih Bimas Islam. Yang kami hormati Bapak Camat Merubo, Adinda Maimun SSTP. Kemudian yang kami hormati Ketua Stain Tengku Dirunding atau yang diwakili oleh Ketua 2 Dr. Erizal MED. Kemudian yang kami hormati Bapak Kapolres Aceh Barat yang diwakili oleh Bapak Kapolsek Murbo. Kemudian yang kami hormati Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Barat. Tadi sudah menyampaikan kepada kami, beliau sudah datang Pak Habib, Pak Wakil Bupati tadi. Beliau karena memang ada acara
di PGRI, dan beliau menitipkan ibu mewakili beliau, istri beliau. Kemudian juga yang kami hormati Bapak Geci Langung yang berhadir. Kemudian juga ada Adinda Awi, Ketua Pemuda Al-Wasliyah, hadir bersama kita. Kemudian yang kami hormati Kepala Madrasah Aliyah Zainatul Ulum, Kepala SMP Zainatul Ulum, seluruh para undangan, ketua kafilah. Terakhir tentu yang Walid cintai, istri Walid, ya, Bunda Safwani, ya, yang selalu mendampingi Walid dalam duka suka, dalam suka duka, dan tentunya kita berdoa semoga selalu diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kami muliakan seluruh peserta MKK Musabaqah Qiraatul Kutub Antar Daya se Pantai Barat Selatan Aceh, yang tadi sudah kita dengarkan bersama-sama jumlah dan visi ataupun tujuan kegiatannya. Tentu kami atas nama pimpinan dan keluarga besar Dayah Zainatul Ulum Diniyah Islamiyah mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta dan pendamping dari dayah-dayah yang ada di Pantai Barat Selatan Aceh. Kehadiran antum semua adalah sebuah kehormatan, sebuah kebahagiaan besar bagi kami pesantren ataupun Dayah Zainatul Ulum. Musabaqah Qiraatul Kutub bukan sekedar ajang perlombaan membaca dan memahami kitab kuning, tetapi jauh ada makna yang sangat tersirat, merupakan media menjaga tradisi keilmuan, menghidupkan warisan ulama, serta menanamkan kecintaan santri terhadap kitab kuning, tentunya menjadi ciri khas Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi oleh sebab itu, mari kami berharap dengan kehadiran tengku-tengku dari Barat Selatannya yang sejumlah 200 sekian orang ini selama 4-5 hari ini, mari kita berbaur menyampaikan ataupun saling bercerita tentang kehidupan Dayah masing-masing, sehingga saling berbagi kita bagaimana kehidupan di Dayah, dan untuk menyemangat memperkuat ukhuwah Islamiyah di tengah-tengah kita. Pak Wakil Bupati yang kami muliakan, hadirin yang berbahagia, dapat kami laporkan kepada Bapak Bupati, Dayah kita ini eksis berdirinya itu sejak 2016, di mana kita tandai dengan lahirnya SMP Islam Zainatul Ulum pada saat itu Bapak Bupati, Bapak Haji Tito, Pak Teguh Aledin Syah, beliau yang sangat memberi support kepada kami sehingga kami dengan cepat keluar izin operasional saat itu. Dan alhamdulillah SMP kita hari ini Pak Wabub sudah lebih kurang 450 orang siswa. Kemudian tahun 2021 kita mencoba membuka program Madrasah Aliyah yang kita beri nama Madrasah Aliyah Zainatul Ulum di bawah naungan Kementerian Agama, dan alhamdulillah sampai hari ini sudah ada siswanya itu sekitar 180 orang. Total Dayah kita ini hari ini lebih kurang 600 orang, ditambah dengan tenaga kependidikan dan tenaga guru serta pengasuh ada sekitar 50 orang. Jadi kami berharap dan kami mempunyai komitmen bagaimana sekolah ataupun Dayah ini harus menjadi sebuah semacam lembaga yang dapat merubah karakter umat yang dari tidak baik menjadi baik. Kemudian mereka yang kita didik dengan penerapan ilmu-ilmu syariat, ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu tasawuf, serta ditambah dengan ilmu-ilmu lainnya. Dan mereka tentu akan siap juga menjadi orang-orang yang nanti alumninya ini menjadi hafiz, kemudian juga siap melanjutkan kuliah ke perguruan tinggi sampai ke Mesir kita berharap. Dan tahun ini alhamdulillah kita juga ada meluluskan 1 orang alumni kita ke Mesir dan sudah berangkat Pak Wakil Bupati.
Jadi kita berharap teman-teman yang lain juga mengikuti jejak kawan kita Husnah yang sudah berangkat ke Al-Azhar, ke Universitas Al-Azhar Mesir. Oleh sebab itu kami mohon kepada Bapak Wakil Bupati untuk terus memberikan support, semangat kepada kami, apalagi beliau ini sudah sangat banyak asam garam pengalaman terkait dengan lembaga-lembaga boarding. Kalau kita nyonyo kan mulai dari Singkil paling jauh, Aceh. Beliau ini mondok di Bogor, kawannya itu mulai dari Aceh sampai Papua. Ini lebih pengalamannya luar biasa. Berikan aplaus untuk Pak Wabub sekali lagi. Mungkin demikian, terima kasih. Akhirnya kami mohon kepada Pak Wakil Bupati untuk dapat memberikan arahan, sambutan, bimbingan, serta membuka kegiatan MKK ke-8 Daya Sudi tahun 2026 ini secara resmi. Demikian, terima kasih, kami akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa Daya Zainatul Ulum Diniyah Islamiyah memiliki beberapa program unggulan. Di antaranya adalah program bahasa Arab sebagai wadah untuk pengembangan bakat santri di bidang bahasa. Maka oleh karena itu, marilah kita saksikan bersama persembahan keahlian bahasa Arab dalam konteks pidato yang akan disampaikan oleh Maulida. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa'da, sadaqa wa'da, wa nasara 'abdah, wa a'azza juzahu wa hazama al-ahzaba wa'dah. Amma ba'd, qabla kulli syai'in hayya bina an nashkurallaha 'azza wa jalla alladhi qad a'tana nikmatan katsiratan hatta nastati'a an najtami'a fi hadzal makanil mubarak bisalam. ثم نصلي صلاة على النبي القائم يبلغ رسالة حق القيم سيدنا وحبيبنا محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم الذي قد حمل الناس من الظلمات إلى النور. وبعد ذلك المكرم إمام مدير المعهد Dr. Tengku Haji Khairul Azhar SAG MA Ma'a Bunda Safwani SHI Al-Mukarram ila asatid wa asatizah wa ayyatuhal hadiruna mahbubah. فلا أنسى أقول شكرا جزيلا على رئيسي جلسة الذي قد أعطاني فرضة ذهيبة. طيب
أقوم هنا سأخطب باللغة العربية تحت العنوان اللغة العربية. أيها الحاضرون الكرام، كما عرفنا أن اللغة العربية هي أفصح اللغات وأعنها، وهي لغة القرآن والحديث، ولذلك لا يخفى علينا أنها مفتاح العلوم الدينية، كما قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. صدق الله العظيم. Surah Yusuf ayat Sani. Fal-lughatul Arabiyyah hiya lughatul muslimin fi jami'in anha'il alam. Fayajibu 'ala kulli talibin an yajtahidu fit ta'allum al-lughatul arabiyyah bi kulli juhdi wa liyasila ila al-ulumid dunya. Fal-lughatul arabiyyah hiya ashraful lughah kama qala hadza syair. Arabiyyatul lughatul Qur'ani kama hiya lughatu fi jannati yurja min kulli ustadhi wa talibi. Kalamun bil lughatil arabiyyati kalamun biha li ajil muhabba li rasulillah nabi rahmah man takalam bin niyatil ibadah tahassala min Allah sa'ada tahassala min Allah sa'ada. Ayyuhal hadirun al-kiram, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni uhibbu lughatul arabiyyah bisalasatu asya'a. Awalan ana min arabi, saniyan al-Quran huwa maktubah bil lughatul arabiyyah, salisan al-lughatul arabiyyah huwa lughatul ahlil jannah. Riwayat Al-Tabrani. Idzan al-istinbat min khutbati, awalan al-lughatul arabiyyah muhimman jiddan li ta'allum, saniyan al-Quran wal hadis maktubah bil lughatul arabiyyah fusha, salisan al-lughatul arabiyyah yattasi'u bi kulli zaman. Rabi'an nahnu fi zamanil an nastati'u an nata'allama al-lughatul arabiyyah fil madrasah, fil ma'had, fil dayah, fil jami'ah, au min jawali intirni wa hasub. Khamisan al-lughatul arabiyyah huwa lughatul ahlil jannah. Qabla kafaitu huna khutbati ladayya syair an hadzal mawdu'. Hayya nuhibbu lughatul arabiyyah, hayya natahaddatsu lughatul arabiyyah, lughatul Qur'an wa lughatul muslimat fi hadzal alam. Hayya nuhibbu lughatul arabiyyah, hayya natahaddatsu lughatul arabiyyah, tajul mahadi wa tajul talibati fi hadzal ma'had zainatul ulum. Ya ayyatuhal akhwat, hayya nuhibbu biha, hayya natahaddatsu biha likay nakun mahira. Ya ayyatuhal akhwat, hayya nuhibbu biha, hayya natahaddatsu biha likay nakun mahira.
عليكم من هذا الكلام والعفو منكم من الخطأ. شكرا جزيلا على اهتمامكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia, untuk menghibur kita semua, mari kita saksikan persembahan drama musikal. menceritakan bagaimana kasih seorang ibu dalam mencintai anaknya. Di mata seorang anak, kasih sayang ibu sering disalahartikan, hingga menyebabkan sang anak bisa durhaka kepada ibunya. Ada yang bertanya, apakah ibu benar-benar sayang kepadaku? Ketahuilah bahwa setiap ibu menunjukkan kasihnya dengan cara yang berbeda. Saksikanlah penampilan drama singkat oleh Santri Daya Zainatul Ulum Diniyah Islamiyah dengan judul Kasih Ibu Sepanjang Jalan, Kasih Anak Sebatas Tangan. Matahari sudah mulai condong ke barat. Tampaklah seorang ibu yang sedang duduk di depan rumah dengan sebingkai foto yang ada di tangannya. Sang ibu terlihat seperti sedang memikirkan nasib dan pergaulan anak perempuan semata-wayangnya. Pergaulan anak yang terlalu bebas, yang kian hari tak lagi menunjukkan etika dan sopan santun. Seketika itu, tiba-tiba pulanglah sang anak. Nak, berilah salam sama serumah. Allah ibu, rumah sendiri pun kasih salam. Entah rumah orang, cewek kali kok bu. Astagfirullahaladzim, bukan begitu anakku. Bukankah salam itu sebagai rahmat dari Allah? Iya, gak usah cerewet. Aku ini capek bu, barusan kelas sekolah. Aku mau istirahat. Tunggu hai anakku ya. Apa sih bu? Apa? Begini anakku, sekarang kamu udah lulus dari sekolah. Ibu ingin kamu melanjutkan pendidikan kamu ke Daya. Apa bu? Daya? Yang benar aja bu. Ibu tahu kan, kalau hidup di Daya tuh penuh dengan peraturan. Semuanya diatur, makan diatur, tidur diatur, mandi pun diatur. Aku nggak sanggup bu. Wah, ibu ingin nanti ketika ibu telah tiada, kamu bisa mendoakan ibu dan anak-anak kamu. Oke, aku turuti semua kemauan ibu. Tapi kalau terjadi hal-hal yang buat aku nggak betah di daerah gimana bu? Iya nak, ibu janji akan sediakan semua keperluan kamu, asalkan kamu bersedia. Bulan depan kegiatan belajar sudah dimulai. Ibu sangat berharap kamu untuk belajar. Oke bu, aku usahakan.
tibalah waktu bagi ibu untuk mengantarkan sang anak ke pondok pesantren dengan segala bekal yang telah disiapkan oleh sang ibu. Tentunya, semua bekal tersebut didapatkan dengan susah payah, dengan segenap upaya yang bisa dilakukan demi seorang anak. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam Bu. Begini Ustazah, sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, hari ini saya antarkan anak saya di daerah ini untuk bisa dibimbing ke jalan yang lebih baik. Baik Bu. Insya Allah kami akan menjaga dan membimbing anak Ibu dengan sebaik-baiknya. Dan terima kasih atas kepercayaan Ibu yang telah menitipkan anak Ibu kepada kami. Baik Ustazah, semoga Allah merahmati niat baik kita. Amin. Nak, ini tempat belajar baru bagi kamu. Belajarlah dengan baik di sini. Iya Bu. Baik Ustazah, ini anak saya titipkan kepada Ustazah. Saya minta diri dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari demi hari pun berlalu. Sang anak mulai menjalani kehidupan di pondok pesantren. Sementara sang ibu terus berjuang mencari nafkah demi kebutuhan anaknya.
Setelah ibu lelah seharian bekerja, sang ibu merasakan sesuatu yang tak pernah dirasakan sebelumnya. Entahkah itu hanya sebuah perasaan ataukah menjadi suatu pertanda. Di tengah kegundahan hati dan heningnya malam, sang ibu pun bermunajat kepada Yang Kuasa agar anaknya senantiasa diberikan petunjuk dan selalu berada dalam lindungannya. Dan siapa sangka doa malam ini adalah doa terakhir yang bisa dipanjatkan oleh sang ibu untuk anak tercinta. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Jadikanlah anakku menjadi anak yang solehah, serta lindungilah dia dari setiap kejahatan. Hamba serahkan jiwa dan raga ini padamu ya Rabbi. Tuntunlah kami ke jalan yang Engkau ridhai. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Amin ya rabbal alamin. Keesokan harinya, saat sang anak sedang duduk sendirian, tiba-tiba datanglah beberapa santri yang bermaksud ingin menjatuhkan dia karena berasal dari keluarga yang tak serba ada. Ada anak baru tuh. Iya, kerjain yuk. Ayo, kayaknya seru tuh. Ada si miskin nih. Dipikir-pikir dia nggak bakalan betah ya di sini. Iya tuh, udah miskin, bandel lagi, nggak tahu malu, sumpah. Daripada kamu dikatain, mending kamu keluar aja deh dari sini. Maaf, emang urusannya sama kalian apa? Hah? Masih nanya? Asal lo tahu ya, lo tuh miskin, nggak selevel sama kita-kita. Lihat aja baju kamu selusuh itu. Iya nih, belum sadar juga lagi, ngaca dong. Minimal SD kek, udah miskin, nggak sadar diri lagi. Masih berani-beraninya mau masuk ke sini. Apa sih kalian? Aku tuh kesini nggak pakai uang orang tua kalian kan? Jadi kalian nggak usah atur hidup aku. Halah, masih berani ngejawab kamu ya? Kami kasih kamu dua pilihan, keluar dari sini atau kami bully setiap hari. Mau kalian apa sih? Aku di sini nggak ganggu kalian kan? Jadi nggak usah banyak omong. Suka-suka kami lah. Emangnya kamu bisa apa sekarang? Udah guys, nggak ada guna juga berdebat sama orang miskin kayak dia. Ya udah yuk, kita pergi aja. Ustazah kayaknya juga mau kesini tuh. Nak Ira, kok ngelamun? Ada masalah apa nak? Cerita sama Ustazah. Ira capek Ustazah. Capek kenapa? Kok tiba-tiba ngeluh? Aku nggak sanggup lagi di sini Ustazah. Emang dari awal aku nggak mau mondok. Kalau bukan karena ibu aku nggak akan ada di pesantren ini. Astagfirullah, nggak boleh kayak gitu nak. Itu ibu kamu. Dia yang udah melahirkan dan merawat kamu dari kecil. Halah, aku di sini juga direndahkan. Kayak nggak ada guna Ustazah. Udah nak, yang sabar aja ya. Kamu harus kuat hadapi semua ini demi orang tua kamu. Gak mau tahu. Pokoknya aku tetap mau pulang dari sini Ustazah. Apa keputusanmu sudah habis kamu pikir nak? Udah Ustazah, aku tetap ada keputusan aku sendiri. Aku pamit Ustazah. Ini semua salah ibu. Ibu lah. Dari dulu udah aku bilang, aku nggak sanggup masuk daya bu. Ibu nggak tahu kan?
jadi anak miskin kayak gini? Nak, Bu, Ibu kenapa? Bangun Bu, bangun Bu, Ibu. Aku menjerit. Bu, bangun Bu, jangan tinggalin aku. Bu, bangun Bu, Ibu. Ibu, maafkanlah anakmu Bu. Terlalu banyak Bu dosa yang aku perbuat sama Ibu. Bu, maafin aku Bu. Ibu, Bu, maafkan aku. Mohon ampun padamu, Tuhan pengasih penyayang. Hapuskanlah dosa dosa yang ku sengaja atau yang tak ku sengaja. Terimalah pintaku dan ampunilah semua.
dosa-dosa hamba. Ampuni segala dosa-dosa kedua orang tua hamba. Layakkan hamba di atas surgamu. Jauhkan hamba dari nerakamu, ya Tuhan. Aku menjerit menatap padamu, oh Tuhan. Sungguh aku menyesali segala dosa. Tenangkanlah jiwaku menghadapi panggilanmu, yang merasa gelisah karena penuh dengan noda. Hapuskanlah dosa yang ku sengaja atau yang tak ku sengaja. Terimalah pintaku dan ampunilah Selanjutnya, arahan dan bimbingan sekaligus membuka acara musabaqah qiraatul kutub ke-8 oleh Wakil Bupati Aceh Barat, Bapak Said Fadil SH. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lemah sekali. Kita ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini baru santri mas santriwati. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur tak panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir dalam acara pembukaan Musabaqah Qiraatul Kutub atau MQQ antar daerah se-Aceh Barat Selatan. Selawat dan salam tak juga lupa kita persembahkan keharibaan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan seluruh sahabat beliau
yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah penuh teknologi seperti saat ini. Yang kami hormati pimpinan Dayah Zudi Walid, terima kasih. Yang kami hormati Kepala Kantor Kemenak Aceh Barat atau yang mewakili Pak Tar. Yang kami hormati Camat Merbo beserta Pak Kapolsek yang ganteng, serta seluruh Forkopimjam yang hadir. Yang kami hormati Keci Ujung Tanjung atau yang mewakili. Yang kami hormati para kepala dinas dan kaban di lingkup Pemkab Aceh Barat. Yang kami hormati dan kami muliakan abu-abu para pimpinan daya pesantren yang hadir. Yang kami hormati para keci, imam mukim, tuhaput, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, aparatur kampung. Yang kami hormati Dewan Guru Dayah Zudi. Yang kami hormati para Dewan Hakim. Yang kami hormati ada Ketua Nahdlatul Ulama Kabupaten Aceh Barat. Yang kami hormati pimpinan-pimpinan perguruan tinggi yang telah hadir. Yang kami hormati para peserta 21 Dayah Salafiyah Terpadu Sepantai Barsela, serta Bapak Ibu hadirin yang berbahagia yang tidak saya bisa sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Sebelum saya mulai, izinkan saya menyampaikan permohonan maaf Abang Bupati, sekiannya beliau dapat hadir, namun dikarenakan ada agenda lain, beliau mengamanahkan untuk membuka acara ini kepada saya dan menyampaikan beberapa pesan. Bismillahirrahmanirrahim. Atas nama pemerintah Kabupaten Aceh Barat, merupakan suatu kebahagiaan dan kemuliaan bagi kami pada pagi menjelang siang ini dapat hadir bersilaturahmi bersama di Kecamatan Merbo, sekaligus menyambut baik atas terlaksananya musabaqah Qiraatil Kutub antar dayah Aceh Barat Selatan. Insya Allah seluruh rangkaian kegiatan MQQ ini dapat berjalan dengan baik dan lancar, serta semakin menguatkan tradisi keilmuan dayah di Barat Selatan. Bapak Ibu hadirin dan peserta MQK yang berbahagia, musabaqah Qiraatil Kutub atau MQK yang kita selenggarakan ini merupakan ruang kompetisi yang